Ask you one more time. You can answer or you can be silent. Before I answer, I need to ask you first. Okay. What you want from me? Okay. This simple question. Wah, ini namanya pemaksaan ini. Okay. Negative K, nothing further. Just see the cabbie in the corner. Maju mo ko. Rani Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, bro? Kok tambah cantik aja saya lihat. Alhamdulillah. Dari mana aja, mau kemana? Dari rumah mau ke sini. Kok susah sekali kok dihubungi? Why? Bukan susah. Kenapa? Kerja. Kok kerja terus? Ya harus bayar rent. Tapi kamu kan libur Sabtu Minggu ya? Iya. Cuma kalau Sabtu Minggu selalu ada aja acara. Ya begitulah. So, how is life? Life is good, alhamdulillah. I feel blessed. You feel blessed. How about you? Tell me about it. Tell me more. Telu yang part mana nih? Yeah, I mean Apa? Love, life, career? everything. Wow. Yeah. Cuma kamu yang dikasih kesempatan, you can tell. Dikasih kesempatan Bahkan- atau saya memberi kesempatan Anda untuk memberikan informasi. That's right. How is he? How is he? Yes. Is he that mean bagaimana dia? Yes. Dia siapa? Masih mau bersilat lidah di depannya Daeng. Aduh. Dia itu dia could be. Tapi he right? Yes. That mean That's me. What? that's mean male. I don't have answer. anybody yet. Okay, Saya that's nggak good. mau That's bilang. all I wanna know. Cuma itu saya mau tahu. Jomblo visabilillah. Yeah. Sampai ibu siapa namanya yang you punya roommate? Oh, Ibu. iya. Ya. Ibu Dia kosku. bilang, ini kekurangan katanya ini podcast kurang satu lagi nih katanya ini. Karena sebelah noise not the time. Dia itu butuh waktu untuk investigate dulu ini where this conversation going. Begitu saya bilang. Iya, Tapi iya. jangan dipaksa. Dia itu nggak bisa dipaksa. Dia harus kayak ikan. Begitu dia gigit, lepas dulu sedikit, lepas sedikit. Begitu tarik dia kayak malam ini meskipun hujan, Iya ini. Saya willing to pengorbanan come loh datang ke sini demikian. Nice. I know. Cause you're my buddy. So Yeah. I ini sempat-sempatkan waktu. Iya. Oke, first of all, kamu kan sudah lumayan lama di sini ya, Rania. Udah Ya, sejak lumayan lah. tahun berapa kira-kira? Tahun 2000-an deh. Tahun 2000-an. Perasaan you lebih senior daripada saya di sini. Kenapa bisa begitu? No, I'm thinking really? Tahun 2000-an? Iya. Oh, oke. Langsung New York waktu itu. Enggak. Di California dulu ya. Oh, California. Iya. Terus Cuman setahun di sana. Terus kebetulan punya temen dulu pernah teman sekolah dari California. Oke. Terus telepon beliau. oke. Ya udah. Good to know. Oke, I shouldn't saya say. lihat kemarin kamu sempat makeup artis juga saya lihat. Terus itu Ya, yang artis itu siapa itu? Cantik-cantik semua itu. model ya. Orang-orang Eropa ya kelihatannya. Campur. Orang Amerika, orang ini juga African American, Asian. Dalam rangka Ini New York Fashion Week. Kalau udah mulai summer atau apa gitu kan di mana-mana kan menampilkan desain ini. Jadi ditampilkannya lewat New York Fashion Week. Gitu. kelihatannya you passion tentang hal ini. Very passion. I I just see you find so out. happy when you did. I just find out it's my passion. Itu memang ambil kelas atau apa? Iya pernah. Saya pernah ambil kelas Di mana? di New York, okay. dekat World Trade Center situ. Great. Saking passionnya waktu itu bulan puasa, I don't care. Kamu tetap ikut. Iya, saya tetap ikut. Nggak mau tunda-tunda gitu loh. Terus ya gitu deh, pas saya ini dikira instrukturnya saya punya salon malah.
Oh ya, dia bilang kayaknya pengalaman ini. Nggak, maksudnya dilihat mungkin saya kok cepat gitu belajarnya ya. Oh you sudah bilang, pasti bilang saya sudah latihan di rumah setiap saat pokoknya. Because your hapus lagi. passion. Ya. Sama juga kalau orang hobi nyanyi walaupun nggak belajar kan, Ya. suaranya bisa kedengaran bagus, kelihatan talentnya. Kalau bisa tahu apa sekarang pekerjaannya yang Neni. Neni. Iya. Oh itu asik Taking dong. care of children. Ada nggak ya apa neni untuk laki-laki? Maksudnya, tapi cuma jaga-jaga Saya cewek. pernah ada lihat, Hah? cuma jaga-jaga cewek. Cuma jaga-jaga cewek itu bukan ini itu namanya. Apa namanya itu? Nano. Oke. Itu sugar daddy. Jadi itu anak-anak dari umur berapa maksudnya? The youngest one and the oldest one you ever take It doesn't matter. Dari newborn baby. Maksudnya pengalaman saya. Ya, yes, of course. Oh, pengalaman saya dari newborn baby. Tapi dari yang paling ini tuh umur 5 bulan ya. 5 bulan. Iya. Kalau newborn baby itu kan dari baru 1 bulan, less than a month, right? But I haven't done that. So I started with at least like 5 months old. Oke. Terus yang paling The youngest one. yang paling tua? Yang paling gede 5 tahun ya. 5. Oh, 5 belum pernah. mau ke 6 tahun. Oh, 5 9. Kalau yang maksudnya manula enggak? Belum, saya belum pernah take care. Teenager? Enggak, belum. Belum pernah. Teenager? Enggak, belum. No. Kalau teenager kan nggak perlu di babysit lagi. Oh, begitu ya? Saya kira. Oh, oke. Dia already gimana sih? Oke. Yang paling rewel. Maksudnya? Maksudnya yang paling susah dijaga yang umur berapa kira-kira? Oh, kalau mereka udah mulai pintar bicara, like they started like 3 years old. Sudah mulai cerewet begitu. Oh ya. Apa-apa dia minta. Kadang-kadang makanya kalau orang sini tuh nggak boleh banget banyak nonton ini ya, YouTube atau ini, you know, Why? TV. Bahkan orang Amerika sini nggak ada TV loh. Jangan salah. Some of them. Yeah, some of them. So apa namanya? Itu pengaruhnya ya, baik dari bahasa atau apa ya. Kadang mereka tuh gampang banget, cepat banget nirunya gitu loh. Jadi apa yang mereka tonton itu harus di supervisor banget gitu. Kamu nonton apa nih? Kamu Parental nonton apa control. nih? Iya. Ya, I mean itu apa ya, tergantung dari persepsi keluarga. Enggak juga. Kalau saya ini ya, pengalaman saya tuh mendidik anak orang sini tuh jauh lebih gampang sebenarnya. Dari disiplin, dari saya juga bingung apakah itu genetik atau gimana ya. Kalau bukan orang sini tuh kayaknya aduh, makan harus dikejar-kejar, ini harus di ini gitu ya. Kalau di sini enggak. Oke, you sit down, eat your food. Sit down, eat your food. Dia langsung oke. Yes. Iya. Kamu dipanggil mam biasa nggak? Sometimes. Tuker-tuker. Terus bapaknya bilang apa? Alright. Ibunya pasti bilang, excuse me? Nggak begitu? Diam Oh iya. aja sih. Oh iya, tapi kan anak-anak kan, dia maklum lah. Iya. Oh, umur-umur begitu ya yang paling gampang. Bayi. Oh iya. Iya, bayi Maksudnya kan udah cuma tidur lebih kasih- sering tidur iya, ya? heeh. Kasih paling susu. gampang dan paling enak dia tidur, saya ikut tidur. Oh ya? Mm-mm. No, saya sebenarnya Di sini aktif. saya kerja sama bagian investigator di sini. Pernah dikasih obat tidur nggak anak-anak kecil? Gawat banget. Nggak kan? Ya nggak boleh lah itu. So no, she's clear. Emang pernah? No, just kidding. Enggak lah. Yeah. You like this job looks like, and then saya lihat itu anak-anak kecil itu semua akrab sama kamu kan? Iya. Enggak, I don't say this is the best job ever. But so far, karena ya itu tadi ya, kalau kita if you do something, if you like what you do, you know, it helps. Yeah, Kalau if you like you, right, you have very passion about this, you know, this job. So itu membantu. Nah, saya kebetulan tuh senang banget anak kecil. Kesel anak kecil. Iya. To me itu anak kecil itu they're an angel, you know. Yeah. Like
It's fun. Yeah, it's about fun. I've been doing this for like almost more than 15 years. 15 tahun. Yeah. But so far, kerjaannya ini juga di sini tuh mereka ada rulesnya. Begini, bukan rules. Jadi benefitnya mereka ada gitu loh. Benefitnya tuh kayak misalkan dapat libur kalau holiday. That's good. Dan kelihatannya you sering juga dikasih bonus-bonus ya orang begitu ya. Begitu ya? Kalau orang sini itu if they trust you and they like you, they really like you, like they can make you happy. Right. What is make you happy? Ya itu being generous. Yeah. Gitu. Karena mereka kan juga money is not an issue. Masalah makanya. Yeah, money is not an issue because its children is very important. Lots of surprise. Waktu itu saya baru sebulan kerja. Sama dapat kerja gitu ya. Waktu Thanksgiving ya. Terus Thanksgiving itu kan akhir-akhir tahun. Terus mendekati ke tahun baru. Nah itu libur kan. Yeah. Libur tuh mostly mereka tuh vacation. Langsung dikasih bonus. Dikasih bonus berapa? Baru 1 bulan kerja. Cek. Cek tuh. Pas aku lihat nolnya 3. Wih, Baru mantap. sebulan. Tahun berapa Allah. itu? Baru berapa? Saya di sini 3 tahun terus sama keluarga, like 5 tahun yang lalu ya. Tapi kok kayaknya kita tidak pernah dapat traktiran dari kamu waktu itu. Kalau 5 tahun lalu. Kan di mana-mana cowok yang traktir bukan cewek. Nah kamu kan dapat surprise 5.000, 3.000. 5.000. 3.000. No, 1.000. Oh 1.000. Oh Iya, 3 nolnya. Oh I'm sorry. Yes. Enggak. Saya kira nomor 3 tadi bilang. Okay, Enggak, 1.000 sih. No, just Nolnya kidding. 3. Gini, oke, kita ngebahas benefit dulu ya. Libur dibayar tetap. Oke. Hari-hari libur nasional ya, like Thanksgiving, Christmas, terus apalagi Memorial Day, Labor Day. Kayak nanti nih kan 4th of July kan libur. Right. Nah, tapi karena kenanya hari Minggu, jadi ini kan ke hari Senin. Jadi hari Senin itu tetap libur gitu loh. Wow. Padahal hari Senin itu tanggal 5 gitu loh. Jadi tetap diliburkan, tergantung dealingnya waktu interview. Oke. Even you can make contract gitu. Ini hari-hari libur saya yang harus kamu bayar. Oke. Saya libur tetap dibayar. Terus vacation 2 minggu. Oke. That's why I like this job. Oke. Yeah, of course. Yeah. Terus kalau lembur dibayar 1 jam gaji setengah. 1,5. Namanya. Iya, 1,5 Oke. hour. 1,5 hour. Itu biasanya perjanjiannya dari jam berapa sampai ke jam berapa? Tergantung misalkan kalau family, apalagi yang orang tuanya kerja gitu ya. I like yang orang tuanya kerja not staying home, gitu kan. Most of nanny. Right. Gitu. Tergantung kan mereka kan misalkan mulai kerja jam 9, jadi they have to leave 8 o'clock. So nanny has to come before 8, like or start at 8 o'clock. Terus misalkan mereka sampai di sana pulangnya dari sana jam 5. So mungkin jam 6 gitu, dari jam 8 sampai tergantung ini family kebutuhannya mereka. Kamu kan bilang tadi Like, senang kalau dua-duanya pergi kerja kan? Iya. Memang ada yang biasanya masih tinggal satu tapi tetap butuh nenek. Oh iya. Maksudnya ibunya masih di rumah. Iya. What they do? Cause orang Amerika itu they busy. Even though they stay home, they always busy. I understand. Like they do some errands, something like that. Okay. And they cannot be with their kids for like 24 hours. Itu makanya kan different ya. Different kalau di sini itu di Amerika. That's why most of American people they need a nannies. Dan itu you find it family. by yourself atau ada harus melalui agensi memang? Online. Online. Ada dia Iya. punya. Iya. And then kalau Banyak kan di online itu like kayak Sitter City, care.com gitu. dan ini pay cash to cash base ya. Tergantung dealingnya. Some nanny maunya cash, tapi saya kadang-kadang kalau cash itu repot gitu. Maksudnya dia tanya kamu mau bayarnya kayak apa, ini apa gitu. Jadi kamu memang suka anak kecil ya? Saya suka anak kecil. Cuman jangan salah, nanny itu kerjaan fun, tapi it's
Responsibility tinggi. responsibility ya jelas itu karena kita kan dealing sama human bukan dealing sama the thing. Oke. You know what I mean? So tenaga juga harus. Makanya kadang-kadang if you see me like exhausted, that's because Menjaga anak-anak kecil begini, ini kan memang tanggung jawabnya tinggi. Apa yang pernah kamu encounter yang betul-betul make you maybe menakutkan gitu? Maybe mungkin apakah dia sakit tiba-tiba atau dia sakit perut yang ya kamu merasa oh my god, yang sampai saya dituduh apa kira-kira? Kalau yang kayak gitu kan we know gitu loh. Maksudnya kalau yang kayak misalkan jatuh atau kena benjol atau apa itu udah it's in common, right? Reaksi Bapak orang tuanya gimana? In common gitu. So far alhamdulillah apalagi yang sekarang ini masya Allah yang I was proud of her karena dia aktif gitu ya. Kadang-kadang temen, oh my god, what's he doing? Ini yang satu ini subhanallah, benar-benar cerdas, aktif. Tapi alhamdulillah nggak pernah, alhamdulillah jangan sampai gitu. Oh iya. Aktif tapi dia safe, cerdas. ya? Karena apa? Dari makanan juga ya kayaknya. Apa kok kasih makan kan nih? Sayur sama itu gitu loh. Dan tidak jarang tuh yang namanya karbohidrat. That's I learn a lot from that. Mostly orang Amerika itu dia disiplin soal makan. Ya, soal makan. Dan itu didemand sama orang tuanya bahwa please don't feed this one, maksudnya kayak begini-begini chips. Sebenarnya sih mereka nggak pernah bilang please don't ini because like karena mereka maksudnya I've been doing this for a long time. Jadi mereka nggak yang mostly juga kan mereka kan new parent gitu loh dari punya anak satu gitu kan. Yeah. So but they prefer to not to give their kids a lot of sugar, kayak candy apa, and I am more strict about it. Okay. Ya, tapi itu sih sebenarnya tergantung ya. Maksudnya kalau dari proses mungkin orang Asia dan sebagainya, dia dealing with rice, dia dealing dan in this one, tapi dia fine tuh. Iya. Ya, jadi kayak rice. Kadang-kadang ibunya juga kalau misalkan anak minta apa, sorry, anak minta apa gitu, I want treat gitu. Karena ibunya bilang Asrani, kadang bilang no. After lunch gitu. Ibunya oke aja karena you are you in charge. never give me treat. Begitu. No, after lunch. And also if you being good girl, I will give you treat. But if you not listen to me gitu. Not today. Wow, mantap juga. Jadi kalau base seperti itu mungkin kalau orang tuanya sudah dengar, I like this nanny. Kita kompak gitu Kamu loh. bisa manage. Iya. Karena kita kompak and also I like yang parents tuh yang kasih disiplin. I'm more like agree with that daripada yang karena to me like I said, I love kids and then I treat them like I'm taking care of them as my own kids, you know. Yeah. Do you want to have kids? Of course, yeah, that's man. I mean, now when you have but kids, I have to get married first, right? When you have kids, you're gonna be a good mother. You learn a lot of things, right? Oh ya, it's different banget ya. Saya gimana ya, maksudnya lebih gampang buat saya gitu loh ngurus anak kalau diajarin disiplin, karena kan mereka udah terbiasa dengan disiplin. Kalau nggak disiplin, it's malah berat kita gitu loh. Berarti tergantung dari background keluarganya ini. Kalau background keluarganya juga tidak terlalu disiplin pada saat dia masih bayi, terus you take over, di situ you struggling di situ. Karena dia adopt dari parentsnya dulu itu. Oke. Iya. Sebenarnya itu orang beruntung banget loh hire saya sebagai nanny. Promosi. Iya, promosi. Yang saya seneng tuh kita kompak sama family gitu. Dan parents itu ini saya, maksudnya kasih wewenang saya untuk that's yours, whatever you wanna do, Iyalah. like Tapi, it's it's yours gitu. It's yours. Okay. So I'm not enak juga kerja kalau sudah begitu kan maksudnya. of course, harusnya parents itu harus begitu. Dan some of parents itu kalau anaknya ini aja, what happened? That's not good. Right. Kalau misalkan jatuh itu get up gitu. Yeah. Tapi kadang-kadang some parents atau ibu gitu,
they get involved gitu loh. Sebenarnya itu better not gitu loh. If you hire nanny, you have to trust them. Unless if you see kalau like nanny enggak ini ya. Tapi ada juga yang biasa, maksudnya cerewet, dia bilang, do this to my kids, do this to my kids. Oh iya. Ada juga ya? Ada. Atau ada tidak yang pernah kamu mungkin cuma bilang, no, you're not gonna get it today, tapi ibunya merasa offended atau bapaknya merasa, don't do that to my kids. No. Enggak ya? No, kalau yang soal disiplin gitu enggak. Oh, disiplin. Then why they hire nanny? Atau kecuali kalau misalkan bilang, oh enggak mandi ya hari ini, enggak usah mandiin gitu. Atau apa ya, saya enggak ini gitu. Gitu aja yang kayak gitu. Good. This one awesome. Karena begini, this is America, right? Nah, kira-kira sebagai muslimah, you wearing hijab as it is, any problem with that? I mean, so yang sebelum-belumnya itu sih there is no problem. Cuman sholat ya. yeah. Some of family, What do you mean? like gitu kan. Cuma ya so far sih kerja aja tuh saya. Mungkin kamu demand juga bahwa kalau waktu sholat, saya mungkin waktu sholat dulu sebagian. Or no? This is the tricky. Say I don't bring that when in interview. Okay. So I'm just like pray. Nanti kalau ngelihat mereka komplain ya udah gitu loh. Anyone complain? So far sih enggak lah. Tapi you can tell, but maybe they not happy. Iya. Begitu ya? Iya. Maksudnya they don't say anything karena itu kan you have a right. Oh iya. Itu protected by laws. But tapi bisa di-sense, oh ini orang nggak senang nih. Iya. Okay, I got you. Iya. I got you. Kayak gitu. Oke, terlepas dari kamu kan bilang tadi memang baru maksudnya berhijab secara apa namanya? I think I say sempurna sekarang ini. 3 tahun terakhir ini kan. Nah, waktu kamu umpamanya mengapply job, how you do? Oh, I don't like scary people like this. Okay, so you are okay. So, but I cover my head Okay. with in a different way. Okay. So, Yeah. I think smart move. Yeah. Tapi setelah itu baru they find out along the way. They need to know me first. Ya, oke. You know what I mean? Itu So, ini namanya strategi, guys. Rada gitu. tapi tetap tertutup, Iya, I know. tapi tidak langsung like karena asumsi mereka kan akan like tidak- ini dealing with the kids. Right. You know what I mean? Yeah. Yeah. But setelah kalau kepercayaan sudah terbangun, they don't really care, right? Okay. Yeah. Wow. Kadang-kadang they let me like they close the door. Because I'm Really? praying. Oh ya. Oh, maksudnya dia mungkin nggak mau mengganggu atau? Iya, nggak mau terganggu, nggak mau anaknya ganggu saya lagi sholat. Or they don't want the kids see what you doing. Enggak sebenarnya enggak juga karena kan asumsi mereka itu sholat itu harus khusyuk, ini nggak boleh diganggu gitu loh. Jadi mereka nggak mau saya terganggu pada saat sholat gitu loh. Jadi mereka kadang saya itu sholat di kamar kan, saya nggak tutup pintu. Jadi kadang bapaknya yang nutupin pintu biar anaknya nggak mundar-mandir, ganggu gitu. Sebenarnya orang-orang di luar non Muslim itu, apalagi di sini ya, sih toleransi tinggi sekali. Iya, and then also that's part of ini kan, kita nggak boleh diskriminasi atau rasis gitu loh. Karena itu diskriminasi, misalkan bagusnya di Amerika itu gitu soal human right itu, dan ini one of the part of human right. Right. Gitu loh. You have right to your religion gitu. Makanya tadi saya bilang mungkin saja dia tidak senang, tapi they have no right to say why do you pray or don't pray, karena itu bisa bisu loh. You know what I mean, right? Nggak, ada juga yang bilang it's fine, you can pray. You know. Ada pernah yang tanya-tanya bilang, maksudnya bertanya bilang what is Muslim? Yang mungkin dia kiri something. Oh iya, teman-teman Neni sih. Ya kalau kita ngobrol-ngobrol gitu kan, saya kan bagi jilbab. Kadang gini nanya. I heard the Muslim they married four wives. Iya. Langsung ke bilang I'm one of them. Wow, terus saya explain. I love to explain that. But they thinking I can see that for them it makes sense. Karena saya bilang karena di Islam itu tidak boleh berzina. Jadi harus menikah. And it's good for the woman. Right. It's protect the woman. Jadi kalau lagi break time, jadi Neni dari suatu tempat lunch time maybe at the same time. Jadi makanya itu conversation tadi itu terjadi. Iya, ya. kita. Okay, I got it. Jadi
kerjaan neni itu membawa anak keluar itu for fun, playing with their friends. right. Disitulah kita chat. Oh, kamu make You a know. friend too? Oh ya, Yeah, good. Wow. iya. No Gitu. wonder banyak men ini they stick for many years, karena Oh iya, ya itu benefit being nanny. benefit being nanny. Iya. Downside-nya apa? Kalau dapat family, kalau kita nggak laki dapat family yang itu, yang not nice. Yang paling tertanam di pikiran kamu, what experience? Pengalaman apa yang kamu pernah rasakan yang make you wanna give up this kind of job maybe? Atau quit? So far sih, apa ya? Saya nggak pernah tuh bilang I wanna quit this job. Bahkan habis selesai ini I need to find another family. But again, gitu, my passion is more in about makeup artist sebenarnya. Well, So if I get it more change, to do more in it's your makeup job. artist. It's your job to chase it, right? Oh iya, Yeah. ya. Ini semenjak pandemik ini jadi agak stuck. Jadi saya larinya ke Neni dulu for now. Tapi insya Allah nanti kalau udah ada kesempatan lagi, New York Fashion Week ini lagi sudah mulai aktif kembali. Insya Allah saya akan lebih ini lagi. Bahkan employer saya, bos saya membantu saya menginiin ke website. Saya punya website di untuk- Makeup by Rani. Di situ itu bos saya yang bayarin itu ininya. So I feel like I'm lucky. Mantap ya. They support That's my good. ini, You my, blessed. my hobby and my passion. Kira-kira kalau umpamanya you mau neni untuk umur kayak saya, Ngaco ini pertanyaannya. Oke, pertanyaannya lagi. Ada tidak pernah yang you encountered something like bapak-bapak yang kelihatannya mau nakal-nakal gitu? This is serious question. Alhamdulillah sih karena ini ya. Family yang hire me, they professional have their professional job. So Okay. Most Alhamdulillah likely so dia far. tidak di rumah. That's the reason why that's what you told even me. though they di rumah, they don't do anything. Alhamdulillah so far. Anda maksudnya not do anything. Maybe you sense something like this guy looks weird. Oh, No, tell me. The- Take it out. no. What should I take it out? Speed it out. I say speed it out. Speed it out. Speed it out. Hello, speed it out. Why you? Wah kacau nih. Coba. Lu kalau mau gimmick, jangan maksa dong. Now, I ask you one more question. One more time. I ask you one more time. You can answer or you can be silent. Before I answer, I need to ask you first. Okay. What you want from me? Okay. This simple question. Wah, ini namanya pemaksaan ini. Okay. Saya tidak mau memaksa, tapi I give you the chance. No, Go. alhamdulillah no. No. Yeah, okay, that's good. Ya maybe kalau di negara lain mungkin ya, Yeah. that could be happen. No, it could- But in here so far ya gitulah karena wow, if that happen, they're gonna be in trouble though. Yeah, I know. You know what I mean? Yeah, I Yeah. understand. So alhamdulillah sih enggak. Bahkan kita temen gitu loh, kompak gitu loh dalam dalam mengasuh anak gitu. Karena kan like family are different. Kadang-kadang ada yang bapak lebih in charge gitu kan. In charge dalam arti mengkontrol anak gitu loh, anaknya gitu kan. Dan I have to like follow Okay. ini. Tapi ada juga beda-beda, ada juga ibu yang lebih ini dominan gitu. So, ya. Itulah yang hanya bisa saya sampaikan. Why America? Why am I? Yes. That's everybody loves America. Yes, me too. Yes. Hidup di sini lebih ini ya, Lebih apa? lebih convenience. Kalau Kerja. convenience itu, apakah bisa di remake di Indonesia? Aspeknya berbeda. Dalam arti ekonomi. Dari segi ekonomi pertama, ya,
Convenience itu kan kenyamanan ya. Jadi kalau ekonominya enggak ini ya gimana bisa nyaman? Menentukan juga kan. Berarti kamu akan tinggal terus di sini kedengarannya kalau begitu? Kalau untuk itu tergantung kesempatan ya. Di mana saya bisa dapat kesempatan yang lebih ini, Sekarang ada di planet Mars, lagi dibuka sekarang planet Mars itu dari Elon Musk itu, boleh ke sana, kamu ke sana, di sana katanya. Apa itu? Convenience. Hah? Planet Mars. Saya belum pernah dengar. Ke planet Mars maksudnya. Ke planet lain. Nggak tertarik. Di mana itu? Kan ada Di planet Mars, planet merah. Oh. Do you wanna go there? Hah? If you wanna go, I go. No, I'll this go. is serious question. The answer is yours, okay? Iya. Ada rencana mau pulang nggak? Rencana mau pulang, iya. Saya nggak kepengen tua di sini. The reason why? Ada deadline nggak? Deadline belum ada. Belum ada. Karena saya masih punya plan. Kalau dulu pernah berencana tinggal 21 tahun tidak di sini. Belum. And then I didn't realize the time is clicking, Let me repeat again. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan tinggal di Ticking. Amerika 21 tahun? Belum, enggak tuh. Enggak. That's the ini about America, Oke. Make you like forgot about your the time. Karena kerja. comfortable. Iya. Comfortable. Sebenarnya sih kalau dibilang ini sebenarnya kampung sendiri juga enak. Cuman kan orang yang datang ke sini bekerja itu kan mostly because of the ini financial, Kalau kamu kaya di Indonesia, then I don't think you wanna stay here forever. Being nanny di Indonesia, I don't wanna being nanny in Indonesia. But in here karena nanny di sini sama di Indonesia beda. Misalnya babysitter di sini sama di Indonesia itu treatnya beda, ya kan? And then also duitnya juga pasti, income-nya juga pasti beda ya. Most of people mereka maulah jalan nih. Ekonomi ya. Ya orang datang ke sini kan because of money. Yes, itu udah semua cerita awalnya ya. Cerita awalnya. Sampai kita lupa ternyata kita sudah 21 tahun. Simpelnya kan begitu mungkin jawabannya. Nggak terasa. Ya. Tapi kenapa kalau hanya alasan ekonomi, kenapa dalam waktu 21 tahun itu kita belum bisa create our own economy, our own term in our own place? Kira-kira kenapa? Maksudnya gimana? Our Home place kalau kamu di kampung kamu kan maksudnya dulu pasti berangkat ke sini, pasti at some point kamu akan berencana pasti mau pulang ke Indonesia. No doubt about this. Mungkin cuma orang lupa atau apa, tapi that's the beginning. Unless dia memang decide itu bahwa I pack my bag, saya mau tinggal selamanya di sana, build one family, itu rare. Tapi kita punya our generation seperti kita ini satu most likely ada teman yang bilang saya mau pergi buat begini terus pulang membuat sesuatu gitu. 21 years is not a short time. That's kalau kita laki umur panjang itu, that's 30% of our life, right? At least. Tapi kok kenapa belum bisa ya? Maksudnya dari dari pandangan kamu, how, why? Kalau ditanya soal itu gini loh, some people they have like kayak ya udah hidup jalanin aja gitu kan, jalanin. Or some people like they have like target gitu kan. Saya nggak bilang saya nggak punya target, tapi so far saya ambil perbandingan. Kalau saya hidup di Indonesia, antara hidup di Indonesia sama hidup di sini gitu loh. Mana lihat mudaratnya dan manfaatnya. So far saya melihat
kayaknya saya lebih bermanfaat kalau di sini gitu loh. Okay, You know what I good mean? answer, yes. Ya, karena kalau di Indonesia nanti saya belum punya apa-apa kan, karena saya sudah juga pernah kerja di Indonesia, saya juga pernah kerja kantoran di Indonesia. Maksud kamu saya belum punya apa-apa ini maksudnya? Ya maksudnya begini loh, di Indonesia itu kan tidak semudah di sini dalam mencari nafkah, ya kan? Di Indonesia itu kan mencari pekerjaan itu tuh tidak semudah di sini. Kenapa saya bilang tidak semudah di sini? Seperti di sini jadi neni aja, jadi neni pun itu gajinya bisa sama dengan direktur di Indonesia gitu loh. You know what I mean? Ya, saya rasa sih saya tidak pernah berhenti angkat ini, pertanyaan ini dan topik ini setiap ada saya punya guest friends kami di sini, karena saya tidak pernah suggest orang pulang cari kerja. There is no way I'm gonna tell you or anyone pulang aja cari kerja. No. You di sini membuat uang. You know how much you make. You know apa yang kamu mau bikin, ya punya mimpi untuk apa mimpi kamu itu. And how long it takes baru melakukan itu. Bukan menunggu sampai bahwa antar deh kalau saya sudah tua baru balik. Karena masa seperti ini, this is the time we can Enjoying life. not enjoying life maybe. Make something. Oh. You make something. It's not just for yourself, right? I don't care whatever it is. Kalau mungkin kau menjadi makeup artist di sini, yes, you can. Berarti 5 tahun kemudian pada saat kamu mungkin umurnya sudah sekian, baru you wanna start in the new path again. Nggak mungkin berhenti 2-3 tahun kemudian kamu berhenti. It's most likely you gonna start over, reset. But again, sudah capek ngomong seperti ini sebenarnya, bahwa orang kalau dulu punya betul-betul clear goal, maksimal 5 tahun pasti sudah pulang. Despite dari itu convenience, kenyamanan itu, in the reality, you only taste one small piece of this cake. You cannot get to Europe. Let's say umpamanya seperti itu. You haven't gone to maksudnya Asian, never Asian. Travel But, maksudnya. yeah, traveling in this world is so big. Fortunate enough. Maksudnya dulu waktu masih kerja itu ke Eropa, ke Italia, ke Greece, you know, semua ini. Terus pernah tinggal di Korea, pernah ke Jepang, di Jakarta merantau dari Makassar. Fortunate enough to taste all of them. Ngerti maksudnya? Pergi ke Australia tinggal 3 bulan sambil bekerja. Artinya opsi ini is not only here. Oh my God. Oh iya. Oh my God. It's just so awesome. Dan I wish mungkin seandainya saya belum beristri terus anak belum ada di sini, Indonesia is my absolute choice. Kalau saya membuat satu bisnis dan bisnis itu menghasilkan, I can go anywhere. No one can stop me. If your economy over there you build by your own, I agree your with own you. company, I agree with you. you go to Hajj, you go to Umrah every year. In here, I don't care how much you make. I agree As with long you don't change. I agree with you. Tapi yang kayak kamu maksud itu saya ngerti gitu loh, bahwa it's not, maksudnya bukan hanya di Amerika kamu bisa berkesempatan untuk hidup lebih maju kan. Poinnya kan seperti di situ kan. Or maybe let me put this one. You can go to Indonesia, live in the best area you can find with of course money, right? Yes. But this is the money making machine in here. Yeah. Ketika didapat itu, that's how I'm gonna apply, because kalau di sini seperti inilah, kamu mau tinggal di mana? How much you have to earn untuk hidup seperti American standard itu? Iya. You know what my point, Iya. right? Terus kalaupun kita lakukan nanti pada saat-saat sudah terakhir, what is the point? Iya. But yeah, Iya, makanya perlu juga target. You know what I mean? bukan perlu, wajib. Iya. In my term, ya maaf, I'm not trying to I'm saying is Sok ngajarin. wajib. Iya. Karena itu adalah pelajaran yang saya alami dan Iya. saya berusaha menolong mungkin orang sebanyak-banyak mungkin. Satu pun kalau sudah tertolong itu, this is the purpose of this podcast.
Ya, I know what you mean. Tapi kan gini, nobat ya. Cuman karena kita gini, we talk about people who live in America kan, gitu loh. Banyak yang mau datang ke Amerika, tapi tidak punya kesempatan. Yes. You know what I mean? Nah, orang yang ada di sini memanfaatkan kesempatan itu. Okay. Tapi like you said, you know, umur berjalan terus. Mau sampai kapan kan? Memang betul. Tapi kan everybody has a different plan. Yeah. Gitu loh. I agree and I respect that. Iya. Of course saya juga nggak mau lah. Like saya nggak mau sampai tua di sini. Jadi kalau kau sudah mau tua baru pulang. Enggak juga bilang sudah mau tua mau pulang. Cuman kan like it's about time. You know, saya juga nggak bilang mau sampai kapan, enggak. Kalau sudah mau. Tapi again it's about time. Seperti ya kamu ajak wawancara saya ke sini, it's about time. Kapan siapnya kan? Oke. Itulah bagusnya ini Sebenarnya podcast ini. Semua orang berbeda-beda dia punya pandangan dan jawaban mengenai ini. Dan orang yang belum ke sini dia bisa melihat bahwa this is my answer, this is gitu not ya. gonna be my answer. Iya, karena masing-masing orang kan punya kondisi yang berbeda-beda kan. Terus pertanyaan. Iya. Kapan kau kawin? Apakah itu pertanyaan yang harus dijawab? Ini cuma pertanyaan yang paling tersopan yang pernah saya keluarin. Maksudnya kenapa? Why? Pilih-pilih atau gimana? Bukan pilih-pilih. Kenapa, Peng? Kan It's okay. You and me, sister and brother, we can talk about this. I know, kita sesama Bugis. Yeah. You know, we are like talk Why? like a brother and sister. Why? Tell me why. Pertama, don't say I don't want to get married, okay? Okay. Karena menikah itu sesuatu yang sunnah. Okay. Sunnah itu kalau dijalankan dapat pahala, kalau nggak dijalankan juga nggak kenapa-napa. Okay. Gitu. Jadi lebih baik dapat pahala kan? Yeah. So let's put this way, menikah itu adalah ibadah, Yes. ya kan? Yes, absolutely. Jadi doesn't mean like I don't want to, you know? Tapi mungkin ini juga pengaruh ini juga kali ya, di sini stok nggak banyak di sini. Stok. Nggak banyak stok di sini. Nggak banyak stok ya. Ini tapi kriteria stok kamu itu yang bagaimana? Enggak sih, nggak muluk-muluk sih, yang penting baik Yang orangnya. Yang penting baik. Baik, terus udah gitu kita sejalan dalam ini ya, we have the same lifestyle. Saya nggak bilang the same ini karakter ya, karena Iman. ini kan iya, lifestyle itu bisa dalam arti agama, terus you know like hobi, bagaimana kamu menjalankan agamanya gitu kan. Ya, hobi juga nggak mesti harus sama, tapi lebih bagus kalau punya hobi yang sama. You know, like the same in common gitu loh. kriteria apa lagi selain itu kan sudah wajib. Saya nggak cari, orang kan memang milih-milih gitu. Itu being jomblo itu banyak juga cobaannya loh, karena they always look at you like lu in the negative way gitu loh. Yang salah satu itu komen yang kamu sih milih-milih gitu. Itu sebenarnya, ini saya yakinin para jomblo nih pasti annoying gitu loh dengan itu kan. Padahal kita itu nggak milih, dalam arti gini, milih-milih itu ya sah-sah aja milih-milih. Tapi kriteria yang seperti apa? Ya kriteria kita itu nggak mesti harus orang yang sempurna, karena nobody perfect. That's right. Even me, I'm not perfect. Yes. Tapi kita mencari yang the right one, the right person, the right man, you know. Dan So the right man, belum ada. the right man itu dalam arti, you know, can bring you the better, you know, like better semuanya, like, you know, bisa mengajarkan kamu dari kekurangan kamu, dan saling mengisi, saling mengajar, saling mengisi kekurangan. You know what I mean? Kenapa tadi pertanyaan? I'm sorry. Pertanyaannya kenapa Amerika ini this is the land of opportunity. Tapi kok opportunity itu kayaknya susah kau bilang tadi, kayak kurang stok. Oh, kurang stok. Ini how many millions people here, man? Yeah, but you know, my life is not about like meeting many different people every day. I meet the kids. You know, I mean, most of my life is Yeah, but you can have kids at job. But you can have your own kids after you get married. We're talking about our own kids after I find someone. What I mean is like,
Mungkin karena ini ya, kerjaan aktivitas saya itu tidak banyak ketemu sama banyak orang, terus itu gitu Monday to Friday I have to work, you know. So mungkin ini juga pengaruh juga kali ya. I don't know, what do you think? I don't know either. Dengan situasi seperti itu, kira-kira solusinya apa? You think? Apa kira-kira solusinya? Some people they find their ini husband from ini. Sekarang lagi zaman online. sosial media, iya, Online. through online gitu. I tried, but I tried yang orang bilang, oh coba dia di muslim.com. A lot of people suggest me that. Amin. So it's and also it's about, saya rasa itu juga ya, jomblo itu pilihan ya, orang bilang begitu ya. Tapi tidak lepas, tapi tidak lepas dari takdir ya. Itu juga takdir loh. Apa ya, jodoh, rezeki, maut itu kan, itu jodoh Rahasia sebenarnya. one of the takdir ya. Rahasia. Iya. Bukan kok takdir, bukan takdir kan ngomongnya di situ, rahasia. Rahasia. Allah. Jodoh, takdir itu rahasia Allah. Iya. Ya. Ya takdir itu rahasia Allah, tapi yang tiga ting itu ajal itu adalah takdir kamu, ajal kamu sampai di mana itu udah takdir kamu di situ gitu loh, maksudnya. Begitu ya, One of the- that's how you. Saya juga tidak maksudnya saya tidak maksudnya oh itu karena tadi enggak juga gitu loh. Tapi kan semua itu kan ya kalau Allah tidak ini ya. Oke, Iya, langsung saja coba kira-kira kriteria apa nih? Selain coba kasih aja sedikit. In you style kalau mau matching dengan orang itu, karena ini podcast perantau ini saya mau menjadi biro jodoh. Jangan sampai langsung ada tiba she's the one. Jangan sampai. Oh iya Oke. benar juga. Jadi kriteria apa lagi? Teruskan kriteria dulu, enggak usah dibahas dulu manunya, kriteria. Kriterianya pertama muslim, Oke. terus kedua ya kita kan bisa lihat ini laki-laki yang baik untuk dijadikan ini kan imam buat keluarga. So pekerja keras kan, terus apa? Pekerja keras. Sehat, pekerja keras atau banyak duit? Kamu pilih yang banyak duitnya atau pekerja kerasnya? Oke. Kuat. Bisa ya. Iyalah. Ya. Nanti pekerja keras Identiknya sebenarnya itu identiknya saya maksudnya. I know what you mean, I know what you mean. Maksud saya itu diidentikan dengan yang pintar mencari nafkah. Iya. Gitu I loh. got you, understand. Gitu loh. Terus tadi saya mau bilang lupa deh. Sebenarnya mentally physically, mentally, emotionally itu has to be like Sehat, healthy, sehat, ya. Nah kalau sudah 3 itu mencakup, itu kan penting sekali. Of course. You don't want to deal with someone who has a mentally illness. Yeah, I got you. Yeah. Or like physically ini kan, saya nggak ini juga ya. Tapi ya kamu kan mau better life gitu loh. Tapi kalau umpamanya maybe dia Better life, better dia juga person. tidak terlalu, maksudnya mapan lah tapi tidak terlalu begitu, you also okay. Iya Okay. again like yang penting dia itu Responsible. Iya. Responsible. Gitu. Terus kalau Nggak umpamanya pemalas. apakah ada kriteria bahwa dia harus punya surat atau tidak at this time, you think? Yang kayak gitu aku nggak mau jawab lah. Okay. What is important, you know? Yes, maksudnya ini masalahnya yang mau yang mau melamar ini nantinya ini ya dia maksudnya dia langsung firm. Oh, Pokoknya yang for my better life. better Yeah, life. You know what I mean? Yeah, I know what you mean. So, I really appreciate you answer the question though. wah, I thought you're not gonna answer that question. yeah, I'm not gonna answer. But you did. Well, Rani, I look Yes, forward Hari. to see you again di sini soon, anytime soon. Bicara tentang pengalaman and something else. But I really appreciate your time today. You know, ini hujan di luar. Iya loh, hujan deras saya datangnya basah-basah. Thunderstorm. But you owe me, you promised me, so we gotta make it, right? Iya. Yeah, so terima kasih sekali nih waktunya. And Sama-sama. ada pesan mau disampaikan kepada Sila Surata atau kita punya friends? Ya, just be yourself dimanapun berada. You know, just be yourself, and then jangan lupa juga, hidup itu ada titik akhirnya, dan titik akhir itu adalah pada saat
kita mengakhiri hidup kita dan bertemu kepada Khalik. Okay. Money, I don't say money is not important, gitu. Money is important, tapi keberkahan hidup juga lebih penting. Bagaimana kita meraih berkah itu? Mantap Dengan Ustazah. mendekatkan diri pada Allah. Jadi kalau ada yang silahkan langsung kontak ini podcast perantau, nanti saya hubungkan ya. Tapi make sure you qualify ya. Terus kalau ada orang yang mau pergi merantau ke Amerika, apa yang perlu dipersiapkan sebelum ke sini kira-kira? Pertama yang perlu disiapkan mental dan kemauan ya. Okay. Jadi jangan bermimpi muluk-muluk dulu tentang Amerika, gitu. So seperti yang kita tahu, Amerika itu negara imigran. Semua dari penjuru negara itu datang ke sini untuk apa? The reason, ya untuk mencari pekerjaan dan hidup layak, gitu. Okay. And then that's not easy. So something that you never been done in your country, it could be like bisa jadi kita mengerjakan itu. Contohnya seperti saya menjaga anak, saya memang pernah berpikir akan menjaga anak, gitu kan? Right. Ternyata dan itu yang saya lakukan di sini dan alhamdulillah gitu loh, so far so good gitu. Terima kasih Ran, appreciate it. Kita pergi dulu keluar bermalam Sabtu, oke? Oke. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat manaki. Aja tak betul